Ini adalah awal dari sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang anak laki-laki dan satu permintaan yang kelihatannya sederhana tapi ternyata sangat mendalam. Sebuah permintaan yang bakal mengguncang satu negara. Di sebuah panggung nasional loh disaksikan jutaan orang, cuma ini yang keluar dari mulutnya. Bukan minta uang, bukan minta ketenaran, tapi sebuah permohonan yang bikin semua orang di sana langsung terdiam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita bahas. Kenapa ya? Kenapa seorang pahlawan yang bisa dapat apa aja malah cuma minta itu? Yuk kita selami kisah Zangda buat nemuin jawabannya. Oke, kita mundur dulu ke tanggal 27 Januari 2006 di kota Nanjing, Tiongkok. Suasananya lagi megah banget. Zhang Dao saat itu lagi dianugerahi penghargaan negara yang sangat tinggi dan disiarin ke seluruh negeri. Dan dia ini bukan sekedar penerima penghargaan biasa loh. Zhang Nata itu salah satu dari cuma 10 orang di seluruh negeri yang dipilih buat nerima penghargaan bergengsi ini. Cuma 10. Dan biar kebayang segimana hebatnya, coba bayangin, dia itu dipilih dari populasi sebanyak 1,4 miliar orang. Ini benar-benar ngejadiin dia anak yang sangat-sangat luar biasa di antara semuanya. Tapi untuk benar-benar ngerti kenapa permintaannya itu begitu mengguncang, kita harus putar waktu. Mundur 5 tahun ke belakang, ke tahun 2001, saat dunia seorang anak berumur 10 tahun ini rasanya runtuh. Nah, timeline ini ngerangkum masa-masa paling berat dalam hidupnya. Semua dimulai tahun 2001, waktu ibunya pergi. Dari situ, di usianya yang baru 10 tahun, dia harus nanggung beban yang, wah, tak terbayangkan. Selama 5 tahun penuh, sampai hari penganugerahan itu tiba. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dihadapi anak umur 10 tahun ini? Ini bukan cuma sekedar kesulitan biasa ya. Ini adalah perjuangan buat bertahan hidup setiap harinya. Ini jelas bukan rutinitas anak biasa. Paginya dia cari makan di hutan. Siangnya dia tetap sekolah. Sorenya dia kerja jadi pemecah batu buat dapat uang, buat beli beras dan obat. Dan malamnya dia pulang buat ngerawat ayahnya. Dia lakuin semua ini setiap hari selama 5 tahun. Ini kata-katanya dia sendiri loh. Bahkan di tengah keputusasaan, integritas sama rasa tanggung jawabnya itu nggak pernah goyah. Ini bukti nyata semangat pantang menyerahnya yang bikin dia milih jalan yang paling susah tapi juga yang paling terhormat. Dan ceritanya jadi makin luar biasa lagi. Waktu dihadapkan sama biaya pengobatan ayahnya yang mahal, Zhang Dai ini nggak nyerah gitu aja. Dia ngambil langkah yang mungkin nggak pernah kepikiran sama sekali oleh kita. Dia menghadapi tantangan yang kritis banget, ayahnya sakit parah, uang terbatas, jadi gimana caranya seorang anak kecil bisa dapetin perawatan medis yang sangat dibutuhin? Kecerdasan dan keteguhannya nuntun dia ke solusi yang sederhana, tapi luar biasa berani. Dia mutusin buat ngambil alih kesehatan ayahnya dengan tangannya sendiri. Dia beli buku medis bekas, dia pelajari gimana caranya perawat ngasih suntikan, terus dengan keberanian yang luar biasa, dia mulai nyuntik ayahnya sendiri. Selama 5 tahun, dia jadi perawat utama ayahnya, sampai mahir ngelakuin prosedur yang bahkan orang dewasa aja takut. Nah, sekarang kita balik lagi ke panggung penghargaan. Kita udah tahu kan penderitaan yang dialami. Kita tahu pengorbanan yang udah dia lakuin. Seluruh Tiongkok nahan napas, nunggu mau denger apa yang bakal diminta sama pahlawan muda ini. Dan sekali lagi, inilah jawabannya. Kata-kata yang sama, tapi sekarang maknanya jadi syarat dengan beban penderitaan 5 tahun. Sebuah permohonan tulus dari seorang anak yang, meskipun udah ngelakuin hal-hal hebat, cuma pengen satu hal. Coba lihat perbandingan ini deh, dia bisa aja minta masa depan yang aman, minta biaya kuliah, rumah baru, atau dokter terbaik buat ayahnya. Para pejabat di sana siap ngasih apa aja. Tapi dia nggak minta semua itu, dia cuma minta ibunya. Kisah Zhangda ini lebih dari sekedar cerita personal ya. Ini tuh pelajaran universal tentang kekuatan jiwa manusia. Ini adalah perwujudan dari sebuah konsep yang kuat banget. Inti dari kisahnya itu adalah perwujudan semangat pantang menyerah. Dengan cari makan, kerja, dan bahkan jadi perawat buat ayahnya, Zhang Dan nunjukin ke kita semua apa artinya menolak buat dikalahkan oleh keadaan, nggak peduli seberapa beratnya. Kita tutup dengan pesan yang menggugah ini. Kisah Zhang Da adalah pengingat bahwa mereka yang bertahan dan menolak untuk menyerah pada akhirnya akan menemukan kekuatan. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita dihadapkan pada kesulitan, seberapa dalam semangat pantang menyerah yang akan kita tunjukkan?